Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah sehat. Oke, kita kedatangan banyak partisipan baru ya. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membuka pelajaran pada hari ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan dulu kepada pendatang yang baru ya. Nama saya Zain Adinul Falah. Saya juga mahasiswa dari pendidikan bahasa Inggris dan ya alhamdulillah saya dipercaya untuk mengisi English Care ini. Di sini kita akan membahas mengenai pelajaran-pelajaran yang ada di level intermediate. Dan untuk pertemuannya sekarang ini sudah pertemuan yang kurang lebih itu ke-12, sekarang pertemuan ke-12. Tapi nggak apa-apa, sekarang kita ngebahas passive voice, baru masuk. Jadi kita masih bisa relate lah dengan materi yang sekarang. Seperti itu teman-teman. Oke, sebelumnya saya coba panggil dulu. Dari atas, Ahmad Ibrahim, ada? Ya, hadir. Oke. Citra Putri Ananda? Hadir. Oke. Dilah RA. Hadir. Oke, RA-nya apa ini? RA-nya. Restu Amanah. Oke. Restu Amanah. Selanjutnya ada Esti. Esti ada? Hadir. Oke. Ica? Annyeong, hadir. Oke. Inge Raharja? Hadir. Oke. Nabila Mahdafikya? Hadir. Oke. Nivi Anissa? Hadir. Oke. Nugraha Ramadan? Saya. Oke. Nunung Nurhayati? Hadir, Kak. Oke. Cynthia Winanda? Hadir, Kak. Oke. Tri Suheri? Hadir, Kak? Oke. Fiona Mariana? Hadir, Kak. Oke. Di sini kita sistemnya itu belajar bersama ya teman-teman. Jadi nggak perlu takut, don't hesitate untuk bertanya. Karena di sini nggak akan ngaruh ke nilai kalian kalau kalian salah jawab, nggak ngaruh. Jadi di sini kita belajar bersama. Mengulik apa yang ada di benak teman-teman. Oke, kita langsung mulai saja. Oke, hari ini kita membahas tentang passive voice, teman-teman. Semoga teman-teman sudah pernah belajar ya di kelas kuliahan umumnya maksudnya. Semoga pernah belajar. Kenapa kita belajar passive voice, teman-teman? Karena dalam kalimat itu ada dua tipe. Ada yang aktif, ada yang pasif. Kalau yang aktif itu contohnya di sini ada subjek melakukan sesuatu. Jadi misalnya seperti saya membeli buku. Sayanya itu membeli, aktif, membeli buku. Kalau dalam bahasa Indonesia itu misalnya seperti membeli, menjawab, bermain, berusaha, berlatih. Jadi antara me sama ber biasanya kalau aktif itu. Nah, sedangkan pasif, teman-teman, itu objek dikenai oleh sesuatu. Misalnya seperti dibeli, diambil, dibuat, dikerjakan. Kalau contoh kalimatnya di sini ada buku itu dibeli. Jadi bukunya itu bukan membeli, tapi dia dibeli, pasif. Dia nggak aktif membeli, tapi dibeli. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya ada diambil, dibuat, dikerjakan, tersanjung, terdampak, dan sebagainya. Ini contoh teman-teman. Jadi kalimat itu ada yang aktif, ada yang pasif. Seperti itu. Nah, kita akan mengulik di pelajaran hari ini mengenai pasif. Oke. Yang pertama kita ulik adalah mengenai pasif di simple present tense. Kalau present tense itu kan biasanya sesuatu yang berkejadian dengan waktu saat ini ya. Nah, kita akan mengulik mengenai pasif dalam simple present tense. Oke, kita masuk ke contoh. Perlu diingat bahwa rumus pasif itu adalah to be dengan verb 3.
Ini perlu kita pahami. Untuk pasif pasti ada to be dan ada verb 3-nya, teman-teman. Ini perlu ditanam. Oke, contohnya ada kalimat Dodo rides a bike. Kalau kita bahasa Indonesia ini kan Dodo mengendarai sepeda misalnya. Dodo mengendarai sepeda. Ini kan aktif ya. Si Dodo mengendarai, kata me. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengubah sepeda dikendarai oleh Dodo? Itu kan pasif. Caranya pastikan si objek dulu kita taruh ke depan. The bike, sepedanya. Oke. Nah, kita pakai rumusnya to be. To be-nya dari the bike apa dalam present simple present? The bike itu kan masuk ke it ya, berarti kita pakai is. The bike is. Gitu. The bike is verb 3 dari ride. Ini kan mengendarai. Biar dikendarai kita ubah jadi verb 3. Rides berarti jadinya ridden. Oke, the bike is ridden, dikendari oleh siapa? By Dodo. Nah, tadi yang aktif, Dodo mengendarai sepeda. Aktif. Kita ubah menjadi pasif. Sepeda itu dikendarai oleh Dodo. Nah, jadi kita ketemu dengan to be. To be-nya menyesuaikan dengan subjeknya, yaitu the bike, maka kita pakai is. Kalau the bikes, maka kita pakai are. Pasifnya kan di sini the bike, singular, maka kita pakai is. The bike is ridden, verb 3, by Dodo. Sepedanya dikendarai oleh Dodo. Seperti itu, teman-teman. Oke, coba kita masuk ke contoh selanjutnya. My mom. Oke, ini harusnya pakai S ya. My mom makes cookies. Harusnya ada S-nya. My mom makes cookies. Kira-kira gimana, teman-teman, kalau kita ubah jadi pasif? Coba, siapa aja? The cookies Ya, the cookies. Lalu? are Oke, kita pakai to be, pakai are, karena subjeknya cookies banyak. Maka kita pakai are. Selanjutnya? Made. made. Tiganya dari make. Make, made. Gitu ya. Be dengan tiga. Dibuat oleh siapa? By my mom. My mom. By my mom. Kue-kue itu dibuat oleh ibu saya. Seperti itu. Oke, good. Next. My parents plant some flowers. Orang tua saya menanam beberapa bunga. Gimana kalau kita ingin membuat kalimat ini menjadi pasif? Some flowers Some flowers. are Oke, kita pakai are karena flowers banyak. Ke? planted. Planted, ya. Verb 3-nya. Yes. Plant. Ditanam oleh siapa? My parents. My parents. My Oke, di sini kita pakai are karena subjeknya some flowers. Banyak di sini, teman-teman. Maka kita pakai are. Seperti they are, the cats are. Kalau misalnya a flower, berarti kita pakai is kalau satu. Jadi menyesuaikan ya. Dan pastinya to be dengan verb 3. Biar artinya itu ditanam. Ditanam oleh orang tua saya. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai are misalnya, some flowers planted by my parents. Kurang lebih artinya itu beberapa bunga menanam. Makanya agar kita berubah jadi ditanam, kita taruh to be, lalu ketemu dengan verb 3. Artinya be, bukan me. Jadi yang membedakan itu, teman-teman. Oke, paham ya? Aktif dengan pasif. Oke, let's see. Oke, pasif juga bisa digunakan ketika pelaku sudah jelas atau tidak diketahui. Jadi misalnya seperti my homework is done. Oke, PR saya sudah selesai. Jadi nggak perlu my homework is done by me karena kan udah jelas. Kalau yang ngerjain saya, my homework is done. Terus my wallet is lost. Dompet saya hilang. Kan nggak tahu siapa yang nyuri. My wallet is lost. Terus ada lagi, the door is broken. Pintunya rusak, dirusak. Ada lagi, my iPhone is made in Ciputat misalnya. iPhone saya dibuat di Ciputat. Kita nggak pakai by karena udah tahu pasti yang buat itu pabrik orang-orang banyak. Jadi seperti itu. Nggak harus diikuti oleh by. Seperti itu, teman-teman. Oke, next.
Oke, kita coba latihan teman-teman. Choose the right passive voice atau passive sentence. Pilih passive sentence yang benar. Pertama dari you do not write the letter. Benar atau salah? Aktif atau pasif? Aktif. Aktif. Berarti bukan ya. You do not write the letter. Kamu tidak menulis suratnya. Kan aktif menulis, bukan ditulis. Maka ini salah. Bukan pasif. Next. He does not open the books. Aktif. Aktif. If. Does not open the books. Dia tidak membuka bukunya. Aktif. Next. He is helped by them. Pasif. 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 Pertama kita lihat ada to be di sini. Is, lalu ada verb 3. Dan artinya itu dia ditolong oleh mereka. Ditolong, bukan menolong. Jadi rumusnya itu ada to be dengan verb 3. Gimana kalau kita tulisnya he helped by them? Salah juga, artinya bukan ditolong. Maka kita butuh yang namanya is. Oke, good. Next, your car is fixed. Active or passive? Pasif. If. Ya, mobil Anda dibenarkan. Jadi nggak mungkin mobilnya membenarkan diri sendiri. Maka kita pakai rumus to be dengan verb 3. Fixed. Okay, good. The picture is drawn by me. Pasif. Pasif. Pasif, ya. Foto itu atau gambar itu digambar oleh saya. Is drawn. Pakai dengan to be, lalu diikuti oleh verb 3. Itu ciri-cirinya ya. Next, she pays the bill. Aktif. If. Aktif ya. She pays the bill. Dia membayar tagihannya. Membayar. Bukan dibayar, tapi membayar. Maka ini aktif. Not passive. Next. The song is sung by Miranda. Pasif. 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 Lagunya dinyanyikan oleh Miranda. Is sung. Ketiga dari sing. Okay, good everyone. Okay, now let's try to make these sentences to be passive. Kita buat kalimat ini menjadi passive. Pertama dari you do not write the letter. Gimana berarti teman-teman? The letter. The letter The letter is not written by you. Okay. The letter is not written by you. Oke, kita ambil the letter, suratnya, lalu pakai is karena subjeknya the letter, lalu not written. Is ketemu dengan verb 3, artinya suratnya tidak ditulis oleh kamu. Coba dulu. The letter is not written by you. Okay, that's very good. Next. He does not open the books. The books. The books Books are not. are not Opened opened. by him. Okay. The books are not opened by him. Bukunya tidak dibuka oleh dia. Yang tadinya aktif, dia tidak membuka bukunya, kita menjadi pasif, bukunya tidak dibuka oleh dia. The books, kita pakai are karena subjeknya berupa plural. The books, banyak. Maka kita pakai are. The books are not. Lalu ketemu dengan verb 3 dari opennya, opened. The books are not opened by him. Bukunya tidak dibuka oleh dia laki-laki. Okay, next. She pays the bill. The bill You is pay by her. is paid Okay, the book is paid. The bill is paid The By? bill by her. her. Okay, let's see. The by bill her. by her. Okay, the bill, tagihannya. Pakai to be, is, lalu ketemu dengan verb 3 dari pay-nya. Pay. The bill is paid by her. Tagihannya dibayarkan oleh dia. Jadi seperti itu teman-teman. Ketika maknanya pasif, kita menggunakan to be dengan verb 3. Kalau kita nggak begini, nanti artinya jadi kebalik.
Misalnya the bill paid her misalnya. Tagihannya membayar dia, kan nggak cocok. Jadi yang membedakan antara di dengan me itu to be dengan verb 3-nya. Karena kita ngomongin present maka kita memakai is mr ya to be-nya di sini. Tergantung dari subjeknya. Oke, that's pretty cool. Oke, coba translate. Apa malingnya tertangkap oleh polisi? Hmm, Apa malingnya tertangkap oleh polisi? Tertangkap itu apa? catch. Catch. Kalau ketiganya berarti caught. Caught. Berarti gimana kalimatnya? Bentuk pertanyaan ini. Berarti to be-nya dulu teman-teman. To be-nya apa berarti? Hmm, Is. Do. Maling Is. is the thief. Terus verb 3-nya? Caught. caught. Oke. Is the thief caught by the police? Apakah malingnya tertangkap oleh polisi? Jadi ini pertanyaan. Is the thief caught by the police? Kalau bentuk positifnya kan, the thief is caught by the police. To be dengan verb 3. Ketika bentuk pertanyaan, to be-nya di kedepan. Seperti biasa konsep kalimat. Kalau bentuk negatifnya berarti the thief is not caught by the police. Konsepnya seperti itu ya teman-teman. To be dengan verb 3. Yang membedakan antara pasif dengan aktif. Karena ini lagi present, maka kita pakai yang is. Oke, next. Apa Anda bosan? Gimana kalimatnya? Apa Anda bosan? Are you bored? Oke. Are you bored? Bored itu verb 3 ya teman-teman. Past participle. Jadi bukan are you boring, tapi are you bored gitu. Kalau bored itu artinya bosan atau dibosankan. Kalau boring itu membosankan. Jadi ketika kita nanya, are you boring? Apa Anda membosankan? Nggak cocok kan? Makanya kita pakai namanya are you bored? Gitu. Jadi artinya itu bosan. Misalnya lagi, saya tidak bosan. Berarti I'm not bored. Saya tidak bosan. Bukannya I am boring, bukannya I am not boring. Kalau boring itu artinya membosankan. Kalau dibosankan atau merasa bosan, maka kita pakai namanya bentuk verb 3-nya. Bored. I am bored. Jadi jangan salah tangkap ketika kita ngomong, I'm so boring. Yes, you are boring. Anda sangat membosankan. Artinya seperti itu, teman-teman. Jadi jangan salah tangkap. Ingat ya, to be dengan past participle. Seperti itu. Verb 3 maksudnya, past participle. Oke. Untuk present, kita masuk sekarang ke simple past-nya, teman-teman. Dan tadi kita ngomong masalah present, sekarang kita ngomongin masalah waktu yang lampau atau waktu past. Walaupun katanya orang-orang ngomong past itu nggak baik, ngomongnya masa-masa lampau nggak baik, kita coba sekarang. Karena ini hubungannya akademik. Oke, next. Your ex called you. Mantan kamu memanggilmu. Ini kan aktif ya. Mantannya memanggil kamu. Lampau nih, verb 2 nih berarti. Manggilnya tadi, nelponnya tadi. Oke, berarti gimana teman-teman kita ubah jadi pasifnya? Kita ubah kalimat ini menjadi pasif. You You, kita butuh to be. were Oke, kita pakai were ya teman-teman, karena konsepnya itu sekarang bentuk past, lampau. Yang tadinya is mr, kita menggunakan was were. Ya, berhubung subjeknya you, maka kita pakai bentuk were. You were apa? called. Cold. Were told. Verb 3-nya dari call. Call, cold. Next, apa lagi? Dipanggil oleh siapa? Oke. Your Your mantan. Anda dipanggil, ditelepon oleh mantan kamu. Ngapain? Don't know. Oke, next. The cat killed mice. Kucing itu membunuh tikus-tikus itu. The mice Mice The mice. Were, The mice were. Kenapa kita pakai were? mice Plural. jamak. Ya, karena jamak. Mice itu plural. Kalau singularnya itu mouse. The mice were killed. Killed killed. killed by the cat. By the
by the cat. The mice were killed by the cat. Yang tadinya kucing itu membunuh, aktif berarti kucing itu membunuh tikus-tikus itu. Kita ubah menjadi pasif, tikus-tikus itu dibunuh oleh kucing itu. Were karena subjeknya berupa mice, yaitu plural, tikusnya banyak berarti, lalu ketemu dengan to be, verb 3, killed. Yang tadinya kill menjadi killed. Verb 3-nya dari kill. Okay, that's pretty cool. Next. He turned on the computer. The computer The computer Komputernya was turned was. Oke, kita pakai was karena subjeknya computer. Singular ya. Was turned on by Di- him. by him. Oke. The computer was turned on by him. Di sini kita pakai was karena computer. Lalu ketemu dengan verb 3 dari turn on. Menjadi sama aja, turn down. Lalu teman-teman perlu diperhatikan he-nya itu kita ubah menjadi him. Karena di sini berupa subjek ya. Subject of preposition di sini. Maka kita ubah he menjadi him. Seperti I love him, I love her, you love me gitu. Oke, good. Sekarang kita coba correct the sentences below. Kita koreksi kalimat di bawah ini. Yang pertama ada my house cleaned my sister. Rumah saya membersihkan kakak saya. Berarti kurang benar. Harusnya dibersihkan, bukan membersihkan. Kita ubah menjadi apa? my sister My sister. My house kita ubah berarti tetap my was house. clean. My house clean My by house. my house clean. My house was Clean. clean. Was Was clean clean My sister. by my sister. by my sister. Oke, my house was cleaned by my sister. Rumah saya dibersihkan oleh kakak saya. Jadi ini artinya itu dibersihkan karena ada to be dengan verb 3. Ini pasif. Kalau yang ini kenapa salah? Karena artinya itu rumah saya membersihkan kakak saya, kan nggak masuk akal. It doesn't make sense at all. Maka kita ubah menjadi to be, kita tambah dengan 3. Was cleaned. Oke. Next, the novel read my mom in a day. Novel itu membaca ibu saya dalam 1 hari. Kita benarkan menjadi apa kira-kira? The novel was novel was read by my Read. mom in a day. The novel was read by my mom in a day. The novel was read. Ini sama ya, read. Tulisannya sama. Ini verb 3, teman-teman, bukan verb 1. Was read. To be dengan verb 3. Past participle. The novel was read by my mom in a day. Novel itu dibaca oleh ibu saya dalam 1 hari. Oke, next. Our food ate by a mouse. How? What about this? Jadi apa? Our food food were was by Were a mouse. Seekor ya? Our food was ate by a mouse. by a mouse. Was ate. Oke, Was- verb 3 dari eat. Apa? Oh, Eaten. 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 It had eaten. Our food was eaten by a mouse. Makanan kami dimakan oleh tikus. Jadi makanannya bukan memakan tapi dimakan. Maka kita pakai yang to be dengan verb 3. Was eaten. Kita pakai was karena subjeknya berupa our food. Singular. Our food was eaten by a mouse. Makanan kami dimakan oleh seorang tikus, ekor tikus. Gitu. Dan ini lampau ya, maka kita pakai was konsepnya. Entah tadi pagi, besok, bukan besok, maksudnya kemarin, yang berhubungan dengan lampau. Oke, next. The songs played him. Lagunya memainkan dia. Kurang cocok. Kita ubah gimana? The songs was played by him. Were played by him. By him. Oh, iya. Oke, gimana? Were played. Kita pakai were karena subjeknya berupa the songs. Berarti lagunya banyak. The songs were played by him. Lagu-lagu itu dimainkan oleh
dia. Yang ini benar, dimainkan. Kalau yang ini malah salah. Lagu-lagu itu memainkan dia, nggak cocok. Langsung ketemu verb. Maka kita butuhnya to be dengan verb 3 biar artinya berubah. Lagu-lagu itu dimainkan oleh dia, by him. Were played. Play, played, played. Okay, that's pretty cool. Next, the novels about her. The novel The novels were bought Were her. bought by her. Okay, the novels were bought by her. Novel itu novelnya banyak berarti ya, ada s. The novels were, kita pakai were karena plural. The novels were bought by her. Verb 3 dari by. Okay, good everyone. Kita udah bener ya, novel itu dibeli oleh dia, bukan membeli. Yang ini artinya membeli, yang ini dibeli. Tahu ya perbedaannya ya antara to be dengan verb 3 yang tadi. Oke, good. Sekarang kita coba teman-teman, kita deteksi dari kalimat yang ada di screen kalian. Oke, pertama ada the suspicious case. Saya mau satu-satu deh. Sekarang latihan. Nggak perlu panik, nggak perlu takut salah. Kita latihan bersama. Oke, coba Jihan Rania. Ada Jihan Rania? Ada, Kak. Oke, coba dari suspicious sampai alone dibaca dulu. A suspicious suitcase was found near a bus station by a kid who was waiting for the bus alone. Oke, menurut Jihan, ada kalimat pasif nggak di kalimat yang tadi dibaca? Pasif, Kalimat pasif voice-nya. Ada tidak? ada. Yang mana? A suitcase was found near a bus station by a kid Oke, artinya who apa? was waiting. Artinya apa? A suspicious case. Suspicious itu artinya mencurigakan. Case itu koper. Berarti gimana? Koper yang mencurigakan ditemukan di dekat Stasiun bus. bus station oleh anak-anak yang sedang menunggu bus sendirian. Oke, good. A suspicious case was found. Ini pasif ya. Oke, a suspicious case. Sebuah koper mencurigakan was found. Ada to be dengan verb 3 dari kata find. Was found artinya ditemukan, bukan menemukan. Oke. Sebuah koper yang mencurigakan ditemukan dekat stasiun bis oleh seorang anak by a kid yang sedang menunggu bis sendirian. Oke, who was waiting? Aktif atau pasif, Jihan? Pasif. Who was waiting? eh, Sedang menunggu apa ditunggu? Aktif ya. ya. Ya, sedang menunggu bukan ditunggu. Oke. Was found. Good. Oke, next kalimat selanjutnya coba Ica. Dari the sampai moment. Baca. Ica. The suspicious Ya, suspicious suitcase wasn't opened by the kid on the first moment. Oke, good, Ica. Apakah ada pasif dalam kalimat tersebut? Ada. Yang mana? Yang the suspicious suitcase wasn't opened by the kid. Oke, wasn't open. Oke, berarti artinya tidak dibuka ya. Tidak dibuka, wasn't open. Tidak dibuka. Ya, tidak dibuka. Wasn't open. Kejadiannya lampau, maka kita pakai was semua ini. Naratif. Oke, next. Dari he took sampai exploded. Coba Tri Suheri. Break up. Dari he sampai exploded. He took it the police station, and when the police officer opened the suspicious suitcase, it exploded.
Oke. Kira-kira menurut Ri, apakah ada bentuk pasif dalam kalimat tersebut? Ada. Yang mana menurut Ri? Police. Ada apa enggak menurut Ri? Nggak ada Kak. Aktif. Ya, aktif semua ya. Aktif Ada semua. dia mengambil, mengambil. Lalu kalimat selanjutnya, police Open. Opened. Iya. Lalu ada exploded juga, meledak, berarti aktif. Oke, good, Tri. Tidak ada pasifnya. Next, coba Sayidah. The kid until the bomb. The kid survived, but the other police officers were killed by the bomb. Oke, apakah ada pasif? Were killed by the bomb. Ya, were killed by the bomb. Ada to be di sini dan ada verb 3. Berarti artinya apa di sini? Apa ini satu kalimatnya nggak? Ya, boleh. Si anak kecil bertahan, tapi polisi-polisi yang lainnya terbunuh oleh bom. Ya, terbunuh oleh bom. Ya, berarti pasif. Okay, that's pretty cool. Let's see the next slide. Wait a minute. Were killed by the bomb. Oke, kita next. Coba. Ada suspicious suitcase found. Sama, masih suspicious. Kita masih ngomongin koper. Coba. Nugraha Ramadan. Last weekend until street. Dibaca dulu. Last weekend, a suspicious suitcase was found in the street. Oke, apakah ada pasif? Ada, Kak. Yang mana? Was found. Oke, was found. Ada to be dan ada verb 3-nya. Found. Dari kata find menjadi found, verb 3. Was found. Minggu kemarin, minggu lalu, sebuah koper mencurigakan ditemukan di sebuah jalanan. Di jalanan. Oke, good. Was found. Oke, next. Coba dari a girl until suitcase. Nunung Nurhayati. A girl found it when she was passing the next to the suitcase. Oke, apakah ada pasifnya? Nggak ada, Kak. Nggak ada, ya. Di sini aktif semua ya. Seorang wanita menemukan kopernya. Menemukan, aktif berarti. Dia menemukan. Lalu ada lagi when she was passing, lagi berjalan, lagi melewati. Berarti aktif juga. Nggak ada pasif. Good, Nunung. Next. Let's try Citra Putri Ananda. The suitcase was taken to the police station and they found $1 inside it. Oke, menurut Citra, apakah ada pasifnya? Ada pasifnya yang the suitcase was taken to the police. Okay, that's pretty cool. The suitcase was taken to the police station. Kopernya diambil, was taken. Taken itu kan dari kata take. Take, to, taken. Verb 3. To be dan verb 3. Artinya diambil, bukan mengambil, tapi diambil. Karena nggak mungkin juga koper mengambil. Kan dia, it doesn't have a soul. Nggak punya nyawa. Maka the suitcase was taken. Kopernya diambil atau dibawa ke police station and they found $1 inside it. Dia menemukan $1 di dalamnya. Bukan bom kali ini, teman-teman. Aman. Oke. The suitcase was taken to the police station. Oke, good. Masih ada lagi, teman-teman. The two arrested teenagers. Anak muda. 2 anak muda yang tertangkap. Oke, coba. Ahmad Ibrahim. Ya, Kak. Sampai below. This Saturday night, after a big party, 2 teenagers were arrested by a police officer because they were smoking marijuana, which is not allowed by the law. Oke, menurut Ahmad Ibrahim, apakah ada pasifnya?
Ada Kak. Yang mana? Yang 2 teenagers were arrested by a police officer Yes. and which is not allowed by the law. Okay, that's pretty good. Oke, ada 2 teenagers were arrested. Ditangkap ya. Ada to be, ada verb 3 dari arrest menjadi arrested. 2 teenagers were arrested. Kita pakai were karena plural, teenagers. 2 anak muda ditangkap oleh seorang polisi karena they were smoking marijuana. Lalu ada which is not allowed. Ada to be, ada verb 3. Artinya tidak diizinkan dalam hukum. The law. Which is not allowed by the law. Ada to be, ada verb 3. Kita pakai present karena ini peraturan, fakta. Maka kita pakai bentuk present, teman-teman. Bukan which was. Kalau which was itu artinya udah nggak dilarang lagi. Karena ini masih dilarang, masih berlaku, maka kita pakai bentuk presentnya. Which is not allowed by the law. Okay, good. Let's move to the next sentence. Kita coba ke ST. Their parents until 20 years. Their parents were contacted and they were arrested because they have been selling marijuana for 20 years. Oke. Menurut ST, apakah ada kalimat pasif? Ada dua. Oke, yang mana aja? Their parents were contacted and they were arrested. Benar nggak? Good, that's pretty cool. Their parents were contacted. Maksudnya ada hubungannya. Kena juga berarti. Their parents were contacted. Ada verb 3, ada to be. Kita pakai were karena parents, bentuk plural. Their parents, kan ada ayah dan ibu. Maka kita pakai were di sini. Were contacted. Verb 3. And they were arrested. Arrested ada ditangkap juga. They were arrested too. To be dan verb 3. Ditangkap, bukan menangkap. Maka kita pakai pasif, teman-teman. Jadi kita harus membedakan kapan kita harus memakai pasif, kapan kita harus memakai aktif. Jadi jangan sampai salah paham. Ntar artinya menjadi aneh. It's a little bit weird. Very weird maybe. Okay, next. So because they have been selling marijuana for 20 years. Ini pernah kita bahas ya. Present perfect continuous. Artinya sesuatu yang berjalan di masa lampau dan sampai saat ini masih berjalan. Dia udah jualan selama 20 tahun berarti itu. They have been selling marijuana for 20 years. Oke, kita next. Kita masuk ke Cynthia Winanda. The drug traffickers. The drug traffickers didn't react because they were too nervous and surprised with the police. They won't be released soon. Oke, the drug traffickers itu maksudnya itu pengedarnya ya. Pengedar narkobanya. The drug traffickers. Menurut Cynthia, apakah ada bentuk pasif? Nggak ada, Kak. Oke, kalau kita perhatikan, ya mungkin ini it's a little bit tricky, but there is one. The drug traffickers didn't react. Dia nggak bereaksi. Berarti ini aktif ya. Didn't react. Because they were too nervous. Ini termasuk ke apa tuh namanya nominal. Nah, pasifnya itu ada di surprise-nya. Jadi ada they were, ada surprised. They were itu kan to be. They were. Ada surprise. Dia merasa surprise gitu, seperti impress, surprise itu kan masuk ke pasif. Ini kan bentuk verb 3. Maka kita memiliki bentuk pasif di sini, Cynthia. They were surprised. Seperti I'm bored, I'm annoyed. Seperti itu. Oke, with the police. Lalu ada lagi di sini, Cynthia, bentuk pasif. Tapi kita belum bahas di sini. Ini juga bentuk pasif, teman-teman. Tapi dalam bentuk feature, kita belum bahas. They won't be released. Ada to be, ada verb 3. Be released. Dia tidak akan dikeluarkan atau dibebaskan segera. Jadi enggak di sini dia. Oke, seperti itu teman-teman. Ada yang ada to be dengan ada
verb 3 ciri-cirinya. Untuk hari ini kita bahas tentang yang simple present sama simple past dulu. Not allowed, contacted, ini were arrested harusnya dikasih. They won't be released soon. Oke, this is the end of the presentation. Oke, sampai sini apa ada pertanyaan teman-teman? Apakah masih ada yang membingungkan? Saya Bang Zin. Oke, silakan. Tadi mohon maaf bisa mundur satu slide. Ya. Iya betul. Tadi saya nggak dengerin yang they were too nervous. Itu gimana? Oke, kalau they were too nervous ini kan bukan bentuk pasif. Kalau di sini itu bentuk seperti I am handsome. Seperti itu. I was handsome. I am smart. Itu bukan bentuk pasif. Maksudnya cuma bentuk complement aja. Maka ini bukan bentuk pasif. Karena nervous itu kan bukan verb 3. Jadi ini cuma sekedar kalimat complement biasa aja, Dani. Nugraha ya? Iya Nah, betul. kita sebut dengan pasif karena kan ini bentuk verb 3. They were surprised. Kalau yang ini cuma bentuk complement aja. Seperti misalnya Nugraha bilang, I am smart, I am diligent, I am fast, I am slow. Seperti itu. Cuma ini konsepnya lampau. Were. Seperti itu Nugraha, paham? Jadi itu hanya kesalahan garis atau gimana, Kak? Ya, ini maksudnya cuma untuk nyatuin sama si surprise-nya. They were ke surprise. Harusnya ini nggak diiniin, cuma biar tahu aja kalau dia nyatu. They were surprised. Kalau nervousnya enggak. Itu Nugraha, paham? Iya, terima kasih, Kak. Oke, good. Yang lain? Any question? Yang lain, apa sudah jelas? Jelas. Oke, cukup jelas ya. Oke, baik teman-teman. Jika tidak ada pertanyaan, semoga apa yang sudah diberikan menjadi ilmu untuk teman-teman semua. Saya screenshot dulu yang hadir. Oke, done. Oke, semoga ilmu yang disampaikan pada hari ini menjadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika teman-teman memiliki pertanyaan atau bingung kok ini seperti ini, boleh message saya, boleh japri saya juga menerima japri. Dan jika misalnya ada yang konsep kok beda, boleh bertanya juga ke saya. Oke, semoga kita semua bisa menjadi mahasiswa yang cerdas, menjadi mahasiswa yang berprestasi, dan semoga nilai UAS kalian mendapat nilai yang maksimal. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Makasih, Kak. You're welcome. Good luck. Amin ya Allah.